Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagian ketiga ya dari buku Bahasa Arab Gampang seputar pemantapan ilmu nahwu ya. Pada bagian pertama kita sudah mempelajari ya beberapa kaidah terkait ilmu nahwu. Dan sekarang kita akan bahas secara lebih terperinci di bagian ketiga. Adapun di bagian kedua, ya kita sudah bahas sampai selesai seputar kaidah ilmu sharaf. Ya. Sekarang kita akan kembali membahas kaidah nahwu yang mudah-mudahan dengan memahami kaidah-kaidah ini kita bisa memahami bacaan salat ya. Meskipun untuk tingkatan yang dasar. Pelajaran pertama tentang 9 kelompok isim mu'arab. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya isim itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat ada yang bisa berubah ya. Harokat akhirnya sesuai dengan posisinya dalam kalimat dan ada yang tetap ya tidak berubah. Yang bisa berubah dinamakan isim mu'arab dan yang harokat akhirnya tetap ya dimanapun posisinya dalam kalimat itu namanya isim yang mabni. Ya. Nah, isim mabni itu jumlahnya terhingga, bisa dihafal. Ya, jadi kalau kita ingin adapun isim mu'arab itu tidak terhingga. Jadi kalau kita ingin ya membedakan antara isim mabni dan isim mu'arab ya, maka kita hafalkan isim-isim yang mabni. Ya, sebagiannya sudah disebutkan ya pada pelajaran 1, silakan dimurojaah. Adapun isim mu'arab ya dari jumlah yang tidak terhingga itu nanti bisa dikelompokkan ya menjadi 9 kelompok ya supaya kita bisa dengan mudah mengenalinya. Ya. Dan ini pelajaran yang penting ya karena nanti akan terpakai pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita akan membahas bagaimana kaidah penentuan harokat akhir kata secara lebih terperinci. Kalau sebelumnya di bagian 1 kita baru belajar isim yang berjumlah 1 aja atau dikenal dengan istilah isim mufrad. Nah, di sini kita akan belajar jenis-jenis isim mu'rab yang lainnya ya. Alismul mu'rabu, isim mu'rab itu ada 9 ya. Yang pertama namanya alismul mufradu, isim mufrad, yaitu isim yang berjumlah 1. Contoh muslimun, satu orang muslim, muslimatun, satu orang muslimah. Kemudian yang kedua al-musanna, isim yang berjumlah 2. Ya, contohnya muslimani atau muslimaini. Ya, bentuknya ada dua orang muslim, muslimatani, muslimataini. Ya, bentuknya ada 2 juga. Artinya 2 orang muslimah. Ini isim musanna. Yang ketiga, jam'ul muzakkaris salimu. Jamak muzakkar salim. Yaitu isim muzakkar yang berjumlah lebih dari 2. Ya, dikenal dengan istilah jamak. Ya, jamak lebih dari 2. Ya, contohnya muslimuna atau muslimina. Artinya orang-orang muslim. Jumlahnya lebih dari 2. Kemudian jam'ul muannatsis salimu, ya jamak muannas salim yaitu isim muannas yang jumlahnya lebih dari 2 ya atau diistilahkan dengan jamak. Contohnya muslimatun, ya para muslimah. Ya. Kemudian jam'u taksiri, ya isim yang berjumlah lebih dari 2 namun polanya tidak beraturan. Ya, polanya tidak beraturan atau ya dia bentuk isim mufradnya itu sudah terjadi perubahan ya baik perubahan bangunannya ataupun perubahan harokatnya. Nanti kita akan bahas lebih terperinci ya. Contohnya abwabun, pintu-pintu, kutubun, kitab, kitab ya. Kemudian al asmaul khamsatu, isim-isim yang 5. Ya, jadi ada 5 isim yang dia itu memiliki ciri sama ya ketika dimasukkan ke dalam kalimat atau disilahkan dengan tanda i'rab, tanda perubahan. Tanda perubahannya sama, tanda i'rabnya sama saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat sehingga dia ya isim-isim ini dikelompokkan menjadi 1 kemudian dinamakan dengan istilah al-asmaul khamsatu yaitu abu ya bapak, akhu ya saudara laki-laki, hamu ya ipar, fu mulut, zu pemilik. Kemudian alismul manqusu yaitu isim yang berakhiran ya yang sebelumnya itu kasroh ya. Al-hadi, al-qadhi. Kemudian alismul maqsur
Ya, yang ke-8 yaitu isim yang berakhiran alif. Al-asa, al-mustashfa gitu. Itu berakhiran alif namanya isim maksur. Kemudian alismu ghairul munsarifi, isim yang tidak menerima tanwin. Ini sudah kita bahas ya. Contoh Maryamu Hamzatu. Nah, nanti ya masing-masing isim ini saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya akan mengalami perubahan dan masing-masing memiliki ciri perubahan yang ya berbeda. Ya nanti akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas, jadi dihafalin aja istilah ini, alismul mufrad, al-musanna, jamak muzakkar salim dan seterusnya. Yang 9 ini ya diucapkan secara berulang-ulang supaya terbiasa dan lancar ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.